Kembali lagi dengan saya Ais. Di bab 2 ini kita akan menjelaskan tentang networking model. Langsung saja ke materinya, yaitu materi yang kita akan jelaskan yaitu tentang konsep, TCP/IP model, accumulation dan decompulation. Yang terakhir yaitu OSI layer. Langsung saja ke materinya, yaitu konsep. Konsep jaringan komputer yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan network model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Lanjut, yaitu tentang sebelum adanya networking model di tahun 1974, ILBM menciptakan SNA, yaitu Sistem Arsitektur Network. Kemudian vendor-vendor lain membuat masing-masing vendor seperti vendor A berkomunikasi seperti vendor A dan vendor B berkomunikasi seperti vendor B. Maka vendor A ke vendor B tidak dapat berkomunikasi dan vendor B ke vendor A tidak dapat berkomunikasi. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semua memiliki modelnya masing-masing. Sesudah adanya networking model, maka semua vendor menggunakan networking model yang sama agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi networking model itu ada OSI model dan TCP/IP model. Maka dari itu datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Lanjut, yaitu ke materi selanjutnya, yaitu TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP itu mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap network model itu dipecahkan menjadi dua bagian yang disebut sebagai layer. Secara rekomentatif, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yaitu seperti application, transport, internet, network, access. Sedangkan penerapan dalam real network yaitu yang lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, physical. Lanjut, yaitu aplikasi layer. Jadi aplikasi layer itu yang berfungsi sebagai antara muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berkala. Di antaranya contohnya seperti service dari application layer itu seperti HTTP, VOP3, SMTP, IMAP, SSH dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server seperti yang digambar ini. Selanjutnya yaitu transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke aplikasi layer transfer data. Untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Apa sih itu TCP dan UDP? TCP adalah Transmission Control Protocol yang digunakan untuk IP
karena support error caching. Sedangkan UDP yaitu User Datagram Protocol yang digunakan untuk video streaming game dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transfer layer yaitu khususnya pada TCP itu adalah error recovery mekanis. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu TCP/IP atau network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contohnya yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemeliharaan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Dua fitur itu yaitu kita jelaskan ya. Satu addressing yaitu jadi kalau yang addressing ini bahwa if address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Sedangkan routing yaitu salah satu fitur yang disediakan pada if di bagian routing layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi kesimpulan dari address dan routing yaitu address sebagai pengelamatan, sedangkan routing yaitu jalur tercepat data. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu data link layer dan physical layer. Data link layer yaitu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, itu Framer Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan atau device. Materi selanjutnya yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layer. Misalnya data aplikasi diberi TCP header, diberi IP header, diberi MAC header, kemudian dikirim lewat kabel. Sedangkan decapsulation yaitu proses kebalikannya saat data dikirim. Lanjut di slide ini kita hanya mengamati ya. Lanjut saja ke materi selanjutnya yaitu OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP dan IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP/IP lebih domain dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lain. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah vendor atau sebuah standar atau spesifika minimum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Lanjut yaitu OSI model layer, yaitu lower layer, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, yaitu 1-4. Sedangkan upper layer itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, yaitu 5-7. OSI model vs TCP atau IP model. L7 VDU yaitu application, L6 VDU yaitu presentation, L5 VDU yaitu session, L4 VDU yaitu transport, L3 VDU yaitu network, L2 VDU yaitu data link, bit yaitu physical. Sedangkan di sini application, transport sebagai segmen, network sebagai packet, data link sebagai frame, dan physical yaitu bit. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu
OSI model dan TCP/IP model. OSI model terbagi menjadi beberapa jenis, sedangkan TCP model yaitu hanya satu. Contohnya yaitu application, presentation, session di model. Sedangkan di TCP/IP model hanya application. Dan ada juga ini data link dan physical di OSI model, sedangkan di TCP/IP model hanya link layer. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.